Oredake Level Up alias solo leveling yang season 2-nya. Bagaimana menurut gua? Apakah jauh lebih buruk? Apakah jauh lebih bagus daripada season pertamanya? Yang dimana season pertama gua bener-bener kayak Tapi ternyata pada saat gue menyambut season 2-nya, gue nonton kira-kira 2 episode, ada segini perbaikan. Beneran, ada sesuatu yang bener-bener bikin ini menjadi lebih wow, oke juga. Tapi tetap ada hal yang emang ini udah dari sananya nih kurang. Jadi bagaimana sih opini gue mengenai awal-awal dari season 2 solo leveling ini alias Oredake Level Up alias dewean leveling? Dewean Leveling Season 2 adalah sebuah anime adaptasi dari manhwa. Manhwa itu manga buatan Korea yang emang udah populer banget di dunia, bahkan bukan cuma di Korea. Solo Leveling menceritakan tentang Kirito dari Korea yang tadinya itu dia adalah hunter paling culun sedunia yang megang pisau aja kagak bisa. Terus pas nusuk momon paling level setengah, bahkan bukan level 1 aja, pedangnya yang patah. Jadi culun banget, tapi tiba-tiba dia mendapatkan, nggak tahu sih, belum di reveal sih, tapi mungkin yang udah tamat udah tahu itu apa gitu ya. Jadi mungkin dapat second, third, atau dapat awakening yang dimana akhirnya dia bisa level up, yang dimana menurut gue inilah yang gue nggak suka dari animenya. Sistemnya sangat-sangat tidak adil. Orang lain nggak bisa level up, dia bisa level up, atau nanti mungkin dia ketemu yang bisa sama-sama level up, I don't know. Di dunia tiba-tiba ada gate, ada percampuran tabrakan antara dua dunia kayak Digimon. Dimulai cerita yang berputar dengan cepatnya, ya kan? Permukaan tanah berubah merah, terus tiba-tiba seluruh bumi muncul gate-gate yang mementalkan kamu ke dunia lain. Nah ya gitulah. Maaf, aduh kok jadi keterusan ini goblok. Maaf, masih agak sedikit pengaruh obat ya. Bukan narkoba, emang beneran obat. Gue masih sakit. Oke, gue masih sakit. Kok kardus? Bukti obat, mana bukti obat? Nah tuh ya. Masih dalam ini setengah-setengah wadidaw. Ya intinya dunia diserang sama monster-monster magic. Manusia bisa punya kekuatan magic juga, tapi kayak udah didikte gitu. Hoki-hokian, gacanya apa nih? Keluar joker apa di balatro gitu loh. Tapi nggak bisa reroll gitu. Nah cuma ada beberapa orang yang bisa second awakening, tapi dia bukan second awakening, tapi lebih kepada dapat sistem leveling. Jadi orang-orang roguelike, tapi roguelike-nya cuma sekali. Nah tapi dia bisa leveling gitu loh. Season 1 gue udah review. Sebenarnya ya nggak jelek-jelek amat, mid sih. Tapi ya oke lah gitu loh. Tapi gue nontonnya juga kayak ya udahlah, nonton aja gitu, nggak yang sampai wow gitu. Bahkan sampai proses fightnya juga kayak ya udahlah so-so gitu. Agak kurang nikmatin, agak terlihat seperti anime 2011-an gitu. Kayak Sword Art Online zaman bahla gitu, yang kayak ya fightnya ya oke lah untuk era di masa 2010-an gitu. Tapi kan sekarang udah 2025 ya, masa masih kayak gitu. Dan di season 2 bener-bener perbaikan. Ini bukan cuma judul ya, Arise from the Shadow, tapi ini bener-bener juga yang oke, dari segi fight scene di solo leveling season 2 episode awal itu bener-bener wow. Ini bener-bener banyak banget upgrade-nya, banyak banget hal yang bisa dinikmatin, banyak banget hal seru-seruannya. Sedikit tapping, sedikit lore yang udah nggak gue pedulikan, jadi gue bisa menikmati 2 episode awal ini dengan keren banget. Ignis keren banget, terus tiba-tiba Iron oke, terus tiba-tiba berantemnya, terus gaya shadow-nya, gaya stealth-nya itu luar biasa. Seriusan, ini bener-bener vibe-nya kayak gue nonton Jujutsu Kaisen. Matiin otak lo sama story-nya, nikmatin fight scene-nya. Keren. Jujur, sumpah, season 2 fight-nya keren. Episode 1-2 ya, gue nggak tahu seterusnya. Apakah nanti kayak di season 1 ya, itu episode berapa, buset, yapi, ngejelasin lore gue kayak, wow, please lah, udah lu kekuatannya di berantemin aja, lore nanti mungkin dipersingkat gitu ya. Sampai akhirnya bisa berantem yang lawan, apa sih, Cerberus ya kalau nggak salah, sama yang nanti lawan Ignis tuh kan, jadi berasa lebih kerennya gitu. Di sini sih gue khawatir nanti episode 3 sampai 6 mulai nih yappingnya. Aduh. Gue sih ngeliat ya buat teman-teman gue tuh bener-bener nge-hype banget gara-gara si Ignis, sorry kalau namanya salah ya. Ignis itu kan yang, lu kalau ngatain gue namanya salah bang. Oke, sekarang juga nggak usah pakai lihat Wikipedia, nggak usah pakai lihat My Anime List. Komen di bawah 3 karakter selain si Sun Jiwo ya, selain Sun Jiwo sama Sumonnya, lu coba komen di bawah siapa. Keren lu kalau bisa hafal, emang fans berat lu. Ya pokoknya apa sih, Ignis sama si Iron keluar pada nge-hype, pada suka. Gue sendiri pun suka. Gue ngeliatnya berantemnya, cara nge-summonnya, terus tiba-tiba dari tornado tiba-tiba si Iron itu keren banget. Berantemnya juga yang apa, nggak cuman kayak apa slow motion yang dipaksa atau freeze frame atau tiba-tiba PPT slideshow dan ditambah filter TikTok. Kayak udah 2025 gue masih ngomongin itu agak-agak gimana, tapi nggak tahu kenapa kepikirannya langsung nge-trigger kalimat itu, tau gak sih lu? Tapi udahlah, gue coba kurangin ya. Menunjukkan skill-skillnya, menunjukkan berantemnya, bahkan sampai scene Okiro aja juga lumayan keren untuk ngebangkitin sesuatu. Bahkan sesimpel pertarungan mobnya itu bener-bener kerasa pertarungan mob itu tuh yang banyak gitu loh,
yang si shaman-nya dilawan prajuritnya si salju putih itu, demon, white demon itu, pokoknya siapa lah gue lupa namanya, maaf. Itu berantem itu menurut gue kerasa banget berantem yang nggak cuman yang kayak berantem tang tong, lu ngerti kan tang tong yang kayak tang gulang terbalik tang gitu loh. Tipikal anime perang tapi males nganimasin banyak di sini, lumayan keren, bahkan sampai bagaimana dia menggunakan utility tenaganya, summonnya. Ini yang gua amaze. Karena ini terjadi di berbagai macam anime yang udah banyak orang tapi yang ada jadi turn based. Tahu kan lu turn based? Pertama-tama karakter utamanya nih, aku akan coba terus tidak mempan. Terus baru tuh summonnya mukul si Aren. Ini contoh buruk ya. Tang, masih gak mempan juga. Baru tuh si Ignis keluarin tang, baru abis itu nyerang bertiga baru berhasil. Itu males banget. Itu bener-bener lazy animation. Gua nggak bilang lazy dalam ngatain animasi lazy ya, tapi lazy di budget biasanya, atau lazy di studionya untuk merenggangkan waktu produksi yang lebih layak. Ngerti kan maksud gue ya? Jadi nggak ngatain production ya, tapi biar cepat kita sebut lazy aja. Semoga paham lah, nggak sampai ada keributan di kolom komentar. Lu pada masih udah ngerti maksud gue kan? Di sini mesti diakuin di solo leveling level 2 mereka nggak selazy itu. Kita ngelihat bagaimana pertarungan si karakter utama kita, si Kirito Korea ini dengan summon-summonnya itu sangat-sangat seperti RPG gitu, keroyokan. Ini juga gue sering puji dari berbagai macam anime di gen baru, mereka itu bisa menampilkan scene keroyokan, literally keroyokan di game-game RPG dengan bagaimana kita nggak turn based, kita keroyokan. Kalau lu mau bikin turn based, lu bikin game. Kalau bikin anime, please jangan turn based. Karena ini 2025, lu masih balik-balik ke era Sword Art Online, Kirito nyerang satu-satu sama temennya, itu bener-bener lelah. Yang dimana lu mesti ngeliat movie-nya, baru lu dapet mereka keroyokannya. Jadi jujur, gue sangat-sangat menikmati banget fight scene-nya dan adegan yapping-nya. Sorry, gue nge-skip lagi, gue nggak kuat nontonnya. Gue nonton, cuman tetap kayak, mungkin pada saat adegan yapping, kayaknya gue makan deh. Gue nyeruput mie atau gue makan nasi gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi dia sama adeknya, terus karakter-karakternya siapa aja. Lore-nya sangat-sangat tidak bisa membuat hatiku senang gitu menikmatinya. Bener-bener yang kayak oh ya udah gitu loh, kayak ya wes gitu, apa yang terjadi yang terjadilah gitu. Dan komedi-komedinya malah gue lebih suka komedinya yang pas si Iron tiba-tiba gebuk paksa mayat yang udah mati, daripada komedi bocil pura-pura seakan-akan dialog yang mereka semalam habis ngapain gitu, terus dikasih tahu dia di bawah umur gitu, kayak komedi, coba lu komediin itu di Twitter, habis lu. So, solo leveling season 2 menurut gue sangat lebih bagus, harusnya ratingnya jauh lebih naik ya. Dan setidaknya ini terjadi sama episode 1-2. Sangat-sangat keren. Tetap dengan karakter imba kita yang udah pasti keren banget, Abang Jinwo ya, tenang aja. Summonnya bagus semua, fight scene-nya sangat luar biasa. Lore-nya masih ya gitu-gitu aja. Bahkan ada si Arnold Schwarzenegger botak datang gitu ya. Gue nggak tahu itu mau ngapain, sampai sekarang nggak ditunjuk-tunjukin buat berantemnya. Build intensitasnya juga nggak terlalu ke build ya. Jadi gue masih nggak peduli. Jadi tinggal nunggu aja si Jinwo ini mesti ngelawan monster-monster. Play season 2. Semua arc lore-nya udah cukup di season 1. Season 2 banyakin berantem aja, banyakin dia ngeluarin summon-nya dan menghadapi musuh-musuh lainnya. Dan kayaknya udah cukup ya dia di underestimate gitu sama semua orang, tapi ternyata dia adalah solo leveling gitu kan. Terus pasti tanya, kenapa kamu bisa sekuat ini? Karena aku selama ini solo leveling, bro. Absolute cinema. Tapi kalau menurut kalian bagaimana coba solo leveling season 2? Komen di bawah. Sorry ya kalau agak yappingnya agak lebih berantakan. Masih dalam bukan pengaruh obat-obatan tuh, kayak seakan-akan gue gue sakit. Gue setiap 15 menit sekali berak mencret. Padahal gue cukup menjaga kesehatan ya. Tapi kalau namanya racun keminum tuh lain emang. Gue nge-gym, gue pola makan teratur. Tapi ya kalau udah namanya makanan jorok tuh, gimana cara melatih otot lambung ya? Ini sumpah sih buat lu pada yang hari ini kesakitan ya, kayak ada sakit dikit langsung ke dokter dah, jangan sok-sok ditahan dah. Apalagi yang umur-umur udah kayak gue. Kayaknya kalau lu ngikutin Instagram gue, kayak gue nggak pernah laporan sakit ya ke curhat ke orang-orang ya. Ya mungkin ada lah, apa kayak masuk angin dikit-dikit tapi ya tidur langsung oke-oke aja gitu dan masih bisa beraktivitas. Tapi ini yang paling parah sih, awal 2025. Semoga kalian semua sehat selalu. Kalau kalian suka sama paman-paman tua ngomongin anime walaupun lagi keracunan, kalian bisa support dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.